Oknum netizen super nyinyir seakan tak pernah kapok membuli anak artis. Ruben Onsu dan Rizky Bilar yang naik pitam melihat anak-anak mereka menjadi bahan cercaan netizen. Jika Bensu pernah berhasil memenjarakan oknum netizen yang membuli Bertrand Peto, apakah Bilar sudah siap mempolisikan oknum netizen yang menyebut Abang L putranya sebagai anak tukang pukul? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Alicia Evita pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Barista setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, di era digital di mana media sosial gampang diakses, rupanya masih banyak oknum-oknum yang tak menggunakan media sosial dengan bijak. Oknum-oknum atau netizen kerap menggunakan medsos untuk hal negatif, seperti memfitnah dan membuli selebriti ataupun keluarganya. Meski sudah berkali-kali para pembuli dilaporkan oleh sejumlah selebriti ke polisi, namun tetap saja mereka tak kapok dan justru semakin menjadi-jadi. Kali ini lagi-lagi Rizky Bilar dan Ruben Onsu tersulut emosi lantaran anak-anak yang mereka sayangi dihina dan dibully netizen. Bilar yang kerap meladeni ocehan netizen lantaran dirinya dihujat kembali meradang saat Muhammad Levian Al-Fatih atau yang akrab disapa Abang L jadi sasaran haters. Bagaimana tidak, Abang L yang masih balita justru menjadi sasaran netizen. Bilar semakin emosi lantaran anaknya disebut sebagai anak tukang pukul. Ya, tingkah Abang L yang menggemaskan, lucu dan pintar membuat netizen seolah tak terima dan membandingkan Abang L dengan selebgram cilik Dimitriv Abraham atau yang akrab disapa AB yang sama-sama masuk dalam nominasi sebuah penghargaan. Tak terima jika Abang L dibandingkan dengan anak-anak yang lain, Bilar pun membalas dengan tegas komentar netizen. Semua anak itu sama ya. Semua anak itu punya kelebihan, punya kekurangan, dan jangan pernah untuk membanding-bandingkan anak. Beberapa tahun lalu, Bilar dan Lesti Kejora juga sempat melaporkan haters yang sudah menghina dan membuli anaknya ke polisi. Bahkan kala itu, pembuli Abang L nyaris masuk bui. Namun kala itu, Bilar dan Lesti memilih untuk memaafkan haters yang sudah meminta maaf kepada mereka. Mungkinkah kali ini Bilar dan Lesti akan menyeret para haters yang sudah membuli Abang L ke polisi dan tak lagi membuka pintu damai agar memberikan efek jerah? Yang ngelapor apa? Kenapa pengen lapor? Bunda bener tuh Bunda nanya kepada orang yang tepat karena semua orang butuh tanggapan Lesti. Begini tanggapan Lesti. Coba. Tanggapan Lesti. Yang pengen banget siapa sih? Jujur baru kali ini sih Dede maksudnya ngomong ke kakak untuk orang ini tuh Ngasih jerah. iya, ngasih pelajaran. Ngasih pelajaran. Karena kalau udah Menyangkut anak tuh kayaknya Beda ya. Berapa orang yang dilaporin? Dede bilang Ada semua, beberapa. tapi ya siapa duluan yang Siapa duluan yang kena, siapa duluan yang nyangkut lah. Pasti penghinaannya bentuknya ke fisik ya. Ke fisik. Padahal Sama halnya dengan Bilar, Ruben pun lagi-lagi tersulut emosi lantaran Thalia dan Tania, kedua putrinya, menjadi sasaran bulian haters dengan kata-kata yang tak pantas. Tak butuh waktu lama, ayah 3 anak ini pun langsung mencari oknum yang sudah membuli dan menghina kedua putrinya. Dalam akun Instagramnya, Ruben pun memposting foto pelaku pembuli putrinya dengan caption, "Ini pemilik akun TikToknya, ada yang tahu wanita suci ini tinggal di mana dan alamat? Karena tulisan dia untuk membuli anak saya di video saya bersama kedua putri saya. Dan saya gak akan kasih lepas untuk pelaku pembuli ini." Pokoknya lu baikin gitu, nggak bisa kayaknya untuk hal yang kayak gini. Jadi kalau saya nggak ada, intinya memaafkan ya dicoba ya. Tapi kalau untuk berhenti nggak, saya terus lanjut. Tapi kalau lu nanti nikmatin, gue pasti upload. Gue nggak pelit berita. Tapi udah ketahuan Apa? orangnya yang pelaku. Ya lu lihat aja manusianya udah diupload, lu masih nanya aja. Sebagai ayah, Ruben memang selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi ketiga anaknya. Bahkan dirinya tak akan tinggal diam jika anak-anaknya dihina bahkan dilukai.
Ruben bahkan tak segan-segan menindak tegas dan akan menyeret para pembuli anak-anaknya ke jalur hukum. Lantas akankah kali ini Ruben juga akan melaporkan pembuli Tania dan Thalia? Nggak ada, semuanya saya udah sampai tadi malam pun saya menyampaikan ke pihak yang berwajib itu bla 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 bla, Pak, saya gini ya, ini sudah tekad bulat saya tetap teruskan. Oh, berarti malam udah laporan ke komisi? Apa? Tadi kan komisi bilang. Enggak, tadi malam konfirmasi lagi kan, ini perkembangannya secara ini udah dikonfirmasi gitu. Jadi saya bilang, maju Pak, saya tetap tidak akan mencabut laporan. Dia membuli anak yang memang bukan main sosial media atau mungkin membuat kegaduhan atau keributan. Lagi gue bilang, anak gue lo salah apa emang lo, nggak ada urusannya gitu. Tapi kan kalau nanti sudah bertemu dengan pelaku, ya saya pasti rilis kok. Hari ini kan Ruben masih melakukan peringatan nih, ya melalui media sosialnya supaya pelaku itu artinya segera meminta maaf atau segera melakukan take down atau apapun, ya yang mengklarifikasi yang membuat akhirnya Ruben puas dengan etikat baik daripada si pelaku. Nah, tapi kalau misalnya kemudian Ruben tidak melihat ada etikat baik dari pelaku, tidak menutup kemungkinan Ruben pasti akan menggunakan upaya hukum seperti waktu-waktu yang pernah dia lakukan. Keputusan Ruben mencari pembuli anaknya rupanya didukung para selebriti dan juga selebgram yang geram dengan ulah pelaku. Bahkan seorang selebgram bernama Chandra Putra Negara rela membayar 10 juta bagi siapa saja yang bisa menemukan pelaku pembuli anak Ruben. Sebelumnya, Sarwenda juga sempat mengultimatum sejumlah haters yang sudah menghina harga dirinya dan juga Betran Peto anaknya. Secara terbuka, Wenda memberikan somasi kepada beberapa akun. Ya, bagaimana framing ini membuat tidak patutlah kita dengar sebenarnya, tapi terus dilakukan. Nah, orang-orang yang framing ini akan kami laporkan, dan yang melakukan komentar-komentar ini kalau tidak melakukan permintaan maaf dengan berat hati, kami tetap akan mengambil hak hukum kami. Ya. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga. Meski pada akhirnya Wenda memilih tak menyeret para pelaku ke polisi lantaran mereka sudah meminta maaf, namun Wenda berharap ini menjadi pelajaran bagi netizen agar tak lagi menyerang dan membuli dirinya dan anak-anaknya. Benarkah anak-anaknya harus rutin mendatangi psikolog lantaran psikologis mereka terganggu akibat ulah pembuli? Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak saya. Jadi kalau ditanya anak-anak saya punya psikolog, anak punya. Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian saya harus seperti itu gitu. Makanya saya kalau yang kayak begitu saya rasa sih gini, kekhawatiran itu pasti ada, tapi saya sudah harus segera obati dari sekarang gitu. Makanya dengan keseriusan saya untuk ke mereka itu buat saya ya nggak perlu diceritain, udah pasti mereka tahu ayah saya membela saya gitu, itu udah pasti. Makanya kalau aku pribadi ngelihatnya cuman gini, terkadang kalau lagi melo dan yang lainnya tiba-tiba tuh gue nganter anak bisa kayak sedih sendiri gitu ya, ngelihat dia pergi masuk ke kelas tuh gue kayak sedih sendiri. Gue cuma ngucap dong, jadi tenang deh Ci, Nia gitu, pokoknya dia harus tumbuh kembang sesuai dengan usianya dia gitu, dan dia harus tidak boleh merasa ada orang-orang yang memang menjadi membuat mereka memiliki mental down gitu ya. Jadi saya nggak mau, karena anak-anak saya anak-anak yang memang benar-benar semuanya dalam pengawasan orang tua.
Sebagai public figure, baik Ruben dan Wenda memang menyadari kehidupannya menjadi sorotan dan rentan mendapat hujatan netizen. Namun di sisi lain, Ruben tak akan tinggal diam jika yang diserang adalah anak-anaknya. Beberapa tahun lalu, Ruben juga nyaris melaporkan pembuli Onyo dan Thalia ke polisi. Meski Onyo tak ada ikatan pertalian darah, namun bagi Ruben, Onyo adalah anaknya yang harus dibela. Tak ayal, Ruben sempat menyeret para pembuli Onyo ke polisi. Terus yang lagi gue perjuangkan ini adalah untuk anak-anak, dan pembulian yang kayak begini nggak bisa dibilang biasa, dan jangan pernah bilang resiko menjadi selebriti, nggak, karena pembulian terhadap anak-anak itu mengerikan sekali dampaknya. Sekarang ini kasus-kasus yang udah dewasa sering ngeri. Jadi kalau dibiarkan dari usia yang sekarang, dia bisa menjadi duri buat sekelilingnya, dan itu berbahaya. Ruben ini kan salah satu orang tua yang sangat konsen untuk melindungi kepentingan anaknya ya. Sudah beberapa kali ada akun-akun yang nyenggol-nyenggol anaknya gitu ya, dari mulai dulu waktu anaknya masih kecil, masuk dalam berita itu dijual, ditawarkan bersama dengan anak Ayu Ting Ting pada waktu itu, dan saya juga kuasa hukumnya. Nah, kita laporkan, pelakunya tertangkap dan akhirnya diproses sampai putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.